آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ومحمود الذي بعثه. Alhamdulillahil khaliqil bari'il musawwiri lahu walahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para jamaah Surah Masjid Al-Ikhlas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Banyumas ini, alhamdulillah kita sampai hidup di musim hujan. Musim hujan ini perlu kita sedikit pikirkan, jangan sampai dengan hujan itulah jadi bencana. Nah, ini hal-hal yang namanya takwa kepada fitnah. Wattaqul fitnata allati la tusibanna alladzina minkum dzalamu minkum khassah. Jangan jadi kekacauan, kerusakan akibat sekelompok atau seseorang yang membuat rusak sehingga menimpa semuanya. Nah, para jamaah kita bisa lihat nanti ujajan itu, hujan aslinya bahasa Al-Quran memang. Kalau di bahasa Al-Quran itu bisa lihat di surat Al-Waqi'ah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menghendaki Anda itu supaya memperhatikan mana yang namanya tasrabun afara'aitumul ma, apa yang kamu perhatikan tentang masalah air alladzi tasrabun, yang engkau minum. Antum, adakah Allah yang anzaltumuhu minal muzni, adakah engkau yang mencairkan itu air dari mendung yang gelap itu, mendung yang penuh dengan prosesnya dengan itu yang mungkin disebut komulus nembus itu. Kemudian perhatikan, lau nasa'u la ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Kemudian kalau kami bisa suatu saat kami jadikan tidak mempan air laut asin menjadi tawar. La ja'alnahu ujajan, jadi mana aslinya itu asin kalau dalam Al-Quran. Maksudnya isyarat bahwa itu hujan turun itu dari proses air laut menguap, nanti dimasak di mendung al-muzni itu, kemudian turun menjadi yang kita sebut hujan. Nah, para jamaah kita dalam sholat juga menyebut hal-hal tentang fisika. Butir-butir fisika alam kita baca biasa dalam iktidal, supaya mil as-samawati wa mil al-ardi. Perhatikan butir-butir isi langit dan butir-butir isi bumi. Itulah gunanya kita supaya berzikir waktu sholat, tapi juga berpikir. Aqimis sholata li dzikri. Kerjakanlah sholat untuk zikir. Zikir adalah yazkurunallaha wa yatafakkarun, dan berpikir. Berpikir artinya mempertanyakan, dan upaya menjawab namanya fikir. Apa, bagaimana, mengapa, untuk apa, kapan, siapa. Antara itu yang menjadi patokan berpikir itu mempertanyakan dan upaya menjawab. Dalam sekolah disebut double mediwa dan H1.
Nah, dalam Al-Quran macam-macam pertanyaan tadi. Nah, inilah yang kita maksud para jamaah, kita upaya sholat, berpikir dalam rangka zikir, meningkatkan takwa kepada Allah tadi, jangan sampai terkasuhan. Kemudian itulah nanti mungkin dalam proses air, fil ma'i wasalji wal baru, di dalam doa iftitah. Hadis Bukhari Muslim, doa yang dianggap paling kuat, paling sahih, paling unggul itu yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Seterusnya di baris ketiga menyebut butir-butir Allahumma silni minal khotoya bil ma'i, air. Mak nanti air itu apa lagi? Bil ma'i wasalji, salju, wal baruti, dan embun. Nah, para jamaah, ini kita telah sedikit untuk meningkatkan mengisi takwa. Yakni al-mak itu pada dasarnya kata kerjanya itu maha dulunya di Arab. Maka maha di bahasa Hindustan menjadi legenda Hindu, menjadi sang Mahadewa. Itulah kan maha. Nah, sekarang masuk ke Indonesia menjadi untuk memuji Tuhan Sang Maha Esa. Artinya memang hal yang luar biasa. Maka energi hidrogen, air, maksud oksigen ini adalah air luar biasa manfaatnya untuk kita, untuk kesehatan. Mungkin nanti diolah oleh kedokteran menjadi ini ya Pak, menjadi hidrologi, nanti tentang pertanian menjadi hidroponik, jadi hidroterapi, pengobatan. Maka inilah tugas orang berpikir umat Islam, bagaimana memikirkan isi langit dan bumi untuk kemanfaatan. Maka kata doa al-khotoya itu mengandung pengertian ada perilaku yang keliru, yang salah, bersikap sehingga menjadikan manusia sakit atau alam yang sakit. Maka air ini harus diperbaiki. Kebutuhan air minum, air dan sebagainya untuk taman dan apa. Itu surat Al-Waqiah nanti dibaca ya, juz 27 ayat 68 sampai 74. Untuk mengisi ketakwaan sholat kita. Itu hal-hal yang perlu. Maka doa diajarkan untuk kita para jamaah musim hujan itu. Ada doa yang pendek sekali itu, yakni Allahumma sibyanan nafi'an. Ya Allah, berilah kami hujan, curahan hujan yang bermanfaat. Hawalaina, ada yang sekitar kita turunnya, wala alaina, jangan menimpa. Nah ini, itu hal-hal selain kita fikir juga berdoa setelah spiritual, ya Allah, jangan sampai mendapat kita bala atau fitnah gara-gara hujan. Jadi ejaannya ini menjadi ejaan Jawa hujan, mana aslinya itu asin. Itu hal-hal yang mungkin untuk bisa membantu kita semuanya para jamaah. Ini musim hujan, coba belajar tentang masalah hujan kaitannya dengan takwa, dengan dan sebagainya. Adapun air tadi menjadi moyahun. Jamaknya kalau yang ke Arab biasanya mendengar orang jualan aqua itu moya, begitu. Maka dalam legenda Hindustan dulu, orang yang punya kekuatan 8 bayu, nah bahasanya tuh bayu dari banyu begitu, ada energi yang terbesar. Nanti di surat Al-Haqqah ada malaikat 8 penyungguh istana air, yakni al-arsh faqal ma'i, kemudian alaiha samaniyah. Malaikatnya 8 itu menjadi isyarat bahwa air kekuatannya besar. Itu kok anehnya bersamaan dengan ahli fisika menemukan nomor atom oksi itu 8. Nanti mungkin para ahli fisika bisa belajar bagaimana korelasi antara kita sholat, takwa, berfisika.
dan pengobatan dan juga pertanian. Ini namanya yang namanya kita mudah-mudahan memakmurkan alam pikiran kita, memakmurkan ketakwaan kita, memakmurkan amaliyah kita, lahir dan batin dalam tanggung jawab kepada umat. Insya Allah para jamaah yang kami sampaikan mudah-mudahan mendapatkan pengembangan satu saat ya tentang air, tentang salju. Ini masalah hidroterapi kalau dalam pribadi orang pengobatan kesalahan. Dan 2 bulan yang lalu saya khotbahnya sedikit tentang masalah matematikanya. Bagaimana ketakwaan dengan matematika pernah kami sampaikan 2 bulan yang lalu. Tadi ini tentang sedikit tentang masalah fisika yang sederhana, bukan yang rumit. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.